Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, semangat pagi. Bertemu kembali kita di kelas pelajaran matematika. Anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Tentu sehat-sehat semua kan? Semangat kan di pertemuan pertama pada pagi hari ini. Terlebih dahulu, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Agustriani. Ibu akan mengajar di kelas kalian, yaitu mata pelajaran matematika. Senang bukan bertemu dengan Ibu untuk belajar matematika? Iya, senang dong. Nah, baiklah anak-anak sekalian, kita akan memulai pertemuan pertama kita dengan terlebih dahulu membaca doa. Mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kita hari ini, kita tidak langsung memulai pelajaran matematika. Tapi, Ibu ingin tahu apa pendapat kalian tentang sekolah ini dan sampai di mana persiapan kalian. Baiklah anak-anak, mari kita mulai. Yang pertama, Ibu sangat berharap kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini apa adanya dengan jujur dan jangan ada rasa takut dalam menjawabnya. Yaitu, apa kesan dan harapanmu tentang sekolah kita ini? Silakan kamu tulis jawabanmu pada buku matematikamu di halaman pertama. Oke? Siap-siap kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, tepatnya 6 pertanyaan. Silakan kalian jawab satu persatu. Baiklah, untuk memandu kalian menjawab, mari sama-sama kita membahas setiap soal demi soal. Soal yang pertama adalah, apa alasan kamu memilih sekolah ini untuk tempat menimba ilmu? Baik, Ibu beri gambaran dari soal yang pertama ini. Tentu kamu punya alasan sendiri. Mengapa akhirnya kamu memilih SMP PAB 5 Patumba sebagai tempat melanjutkan pendidikan setelah tamat dari SD? Silakan kamu tulis alasanmu. Apa yang menjadi alasanmu sehingga memilih sekolah ini? Jangan ragu dalam menuliskan alasanmu dan jangan takut. Tuliskan saja secara jujur dan jawaban kamu tidak akan mempengaruhi nilai matematika kamu untuk selanjutnya. Ini hanyalah sebagai bahan Ibu dalam membuat pelajaran matematika di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, sudah siap nak? Jawaban dari pertanyaan pertama? Bisa jadi banyak alasan kita memilih sekolah. Mungkin pertama, jarak sekolah itu dekat dengan rumah kita. Sehingga kita tidak takut datang ke sekolah terlambat. Nah, ada juga alasan lain. Mungkin ada teman yang sudah terlebih dahulu bersekolah di sekolah ini. Sehingga dia pun tertarik untuk mendaftar di sekolah ini. Ada juga alasan lain. Misalnya, atas informasi daripada orang tua kamu, atau atas anjuran orang tua kamu. Atau ada juga alasan yang lain, misalnya karena saya tidak diterima di sekolah negeri, misalnya. Ini hanyalah beberapa alasan sebagai contoh yang bisa menjadi bahan referensi kamu dalam menjawab apa alasan kamu untuk memilih sekolah ini sebagai tempat menimba ilmu. Baiklah anak-anak, kita akan masuk pada pertanyaan yang kedua. Apa pendapatmu tentang sekolah ini? Oke, Ibu akan memberikan sedikit gambaran.
Jika ibu ditanya tentang sekolah ini, maka ibu akan menjawab, sekolah ini adalah sekolah yang nyaman. Kemudian gurunya ramah-ramah, walaupun ada juga beberapa guru yang galak atau judes. Dan sekolah ini memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai. Misalnya seperti itu pendapat tentang sekolah ini. Kamu bisa memberikan pendapatmu masing-masing tanpa harus sama dengan contoh pendapat yang sudah Ibu berikan. Baiklah anak-anak sekalian, sudah ditulis pendapatmu tentang sekolah ini. Selanjutnya anak-anak, pertanyaan yang ketiga, apa yang kamu inginkan dari sekolah ini? Silakan ditulis jawabanmu. Misalnya kamu ingin sekolah ini lebih berkembang. Misalnya kamu ingin sekolah ini lebih disiplin. Misalnya kamu ingin sekolah ini membawa kamu dari yang kurang tahu menjadi lebih tahu tentang mata pelajaran. Misalnya banyak lagi. Apa yang kamu inginkan dari sekolah ini? Silakan ditulis. Nah, anak-anak sekalian, kita sekarang masuk ke pertanyaan yang keempat. Apa harapanmu tentang sekolah ini? Silahkan ditulis apa harapanmu. Sebagai contoh, harapan saya sekolah ini di tahun-tahun berikutnya akan memberikan jenis-jenis ekskul lebih banyak lagi. Harapan saya sekolah ini lebih banyak kegiatan keagamaannya. Atau harapan saya sekolah ini apabila saya nanti kelas 3 mengadakan perpisahan yang meriah dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa contoh tentang harapan sekolah ini. Silakan kamu jawab apa harapanmu tentang sekolah ini. Baiklah anak-anak sekalian, kita masuk pada pertanyaan yang kelima. Mata pelajaran apa yang kamu sukai? Wah, tentu kamu sudah punya mata pelajaran yang kamu sukai dari SD ya kan, Nak? Ya, silakan ditulis. Lalu jelaskan alasannya mengapa kamu menyukai mata pelajaran tersebut. Sebagai contoh, saya menyukai mata pelajaran seni budaya karena dengan mata pelajaran seni budaya, hobi saya menyanyi menjadi tersalurkan. Misalnya seperti itu, Nak. Atau saya menyukai mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga karena mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga membuat saya senang dan gembira dalam berolahraga. Atau ada yang menyukai mata pelajaran bahasa Indonesia. Kenapa? Karena waktu belajar bahasa Indonesia, saya dapat membuat puisi dan belajar mengarang cerita. Nah, seperti itu misalnya mata pelajaran yang kamu sukai, serta apa alasan dari kamu memilih mata pelajaran yang kamu sukai itu. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan nomor 6. Jika kamu seorang guru, apa yang kamu lakukan kepada muridmu? Ya, silakan ditulis dan bayangkan kamu adalah seorang guru. Andaikan kamu seorang guru, apa yang kamu lakukan kepada muridmu? Misalnya kamu menjawab, saya akan memberikan penjelasan sampai anak murid paham. Atau, jika saya seorang guru, saya akan hadir tepat waktu. Atau, jika saya seorang guru, saya akan membimbing
dan menemani murid saya sampai dia mampu memahami pelajaran yang saya berikan. Nah, itu misalnya beberapa contoh jika kamu seorang guru dan yang akan kamu lakukan kepada muridmu. Ayo silakan nak dijawab. Pertanyaan nomor 1 sampai nomor 6 ini adalah pertanyaan apersepsi sekolah. Jangan takut salah dalam menjawab. Tidak ada jawaban yang salah dalam apersepsi sekolah. Semua jawaban adalah benar karena jawaban itu masing-masing merupakan jawaban terbuka. Baik, anak-anak, kita masuk ke materi selanjutnya. Ayo membuat keyakinan kelas. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut, kita harus terlebih dahulu membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas harus dibuat? Ya, keyakinan kelas perlu dibuat supaya kita sama-sama menepati keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Baik, ada beberapa poin keyakinan kelas yang sudah Ibu buat. Kamu boleh menambahkan poin-poin keyakinan kelas apabila kamu merasa bahwa keyakinan kelas yang Ibu buat ini masih kurang. Yang pertama bahwa kita harus meyakini masuk kelas sebaiknya kamu pilih apakah tepat waktu atau tidak tepat waktu. Wah, bagus, benar sekali bahwa masuk kelas sebaiknya tepat waktu. Oke, yang selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, silakan pilih jawabannya. Apakah kita wajib atau tidak wajib membaca doa? Selanjutnya, berpakaian yang rapi dan sopan, apakah selalu kita gunakan atau kadang-kadang kita berpakaian rapi dan sopan? Yang mana yang menurut kamu baik, kamu pilih. Apakah jawaban kamu selalu atau kadang-kadang? Cukup kamu tulis jawabannya saja ya nak ya. Pertanyaannya tidak usah kamu tulis. Berikutnya, mencatat materi penting dan membuat simpulan. Nah, apakah setelah kita mempelajari matematika ini, kita mencatat materi-materi yang penting dan membuat simpulan? Menurut kamu penting nggak dilakukan? Atau tidak pentingkah dilakukan ini? Silakan kamu pilih jawabannya. Kemudian, membuat WA grup kelas. Haruskah kita buat WA grup kelas atau tidak harus dibuat? Baik, selanjutnya berdiskusi dengan guru dan teman. Kamu rasa perlu ataukah tidak perlu berdiskusi dengan guru dan teman? Cukupkah hanya di dalam kelas mendengarkan apa yang diterangkan guru tanpa harus diskusi? Atau tidak perlu juga berdiskusi dengan teman? Atau perlu? Silakan dipilih. Untuk selanjutnya, guru menginformasikan hasil atau nilai tugas. Apakah kamu rasa perlu atau tidak perlu? Oh iya, yang di atas benar sekali. Ada pertanyaan yang terlewatkan, yaitu mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Kamu merasa itukah wajib atau tidak wajib? Dan yang terakhir, menginformasikan ke guru jika kamu berhalangan hadir datang ke sekolah. Apakah wajib ataukah tidak wajib? Sudah ya, kita buat keyakinan kelas kita nak. Ibu yakin yang kalian pilih tentu yang sesuai dengan yang kita yakini, yang membuat kita akan berubah menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Oke anak ibu sekalian. Nanti pada pertemuan berikutnya kita bertemu langsung
kita bisa membahas keyakinan kelas ini. Selanjutnya anak-anak sekalian, kita akan mengisi angket terkait dengan asesmen diagnostik kognitif. Ingat bahwa angket ini bukan ingin mencari nilai kalian, tapi Ibu ingin tahu sampai sejauh mana pemahaman kalian tentang bilangan bulat yang akan kita pelajari. Jika kamu merasa kamu tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, kamu jawab saja sesuai dengan informasi yang selama ini sudah pernah kamu terima ketika kamu belajar di SD. Oke anak-anak sekalian, kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Ada gambar garis bilangan, kemudian di garis bilangan itu ada tanda panah, menunjuk ke tulisan 0, ada tanda panah ke arah kiri, yang di atasnya ada kalimat bilangan bulat negatif. Dan ada tanda panah ke arah kanan, yang di atasnya ada bilangan bulat positif. Pertanyaannya, pernahkah kamu melihat gambar ini? Jika pernah, tentang apakah ini? Silakan dijawab. Tidak perlu bertanya kepada temannya, karena ini bukan jawaban benar atau salah. Oke, Nak? Sudah bisa menjawabnya? Oke. Kita menuju ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, perhatikan baik-baik gambar yang ditampilkan. Itu adalah gambar laut yang di dalamnya ada kapal selam. Di atas laut ada matahari. Oh, enggak ada ya? Ada apa itu? Oh iya, benar sekali. Ada sekumpulan awan dan langit cerah berwarna biru serta 3 ekor burung sedang terbang di atas laut. Di sebelah kanan bawah ada tulisan berupa bilangan 0M. Kemudian di bawah 0 ada tulisan negatif 10M. Kemudian di bawah negatif 10M ada tulisan negatif 20M. Dari gambar di samping, apa arti bilangan negatif 20M? Atau maksud dari bilangan negatif 20M dari gambar di samping itu menjelaskan tentang apa? Silakan ditulis jawabannya. Jangan takut salah. Sekali lagi, ini bukan mau mencari nilai kalian, tapi ini adalah soal untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian tentang bilangan bulat sampai sejauh mana. Sudah selesai menjawabnya? Baiklah, kita akan menuju ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Ada gambar garis bilangan, kemudian di atas garis bilangan ada tanda panah ke kiri, dan di atas tanda panah ke kiri ada tulisan, ke kiri 23 langkah. Apa itu maksudnya ya? Nah, ada ini penjelasan di bawahnya. Ternyata garis bilangan itu adalah garis bilangan yang dibuat oleh seorang peneliti. Begini katanya, pada suatu percobaan penelitian,
seorang ilmuwan menurunkan suhu ruangan sebesar 23 derajat Celcius dari suhu ruangan yang mula-mula 20 derajat Celcius. Berapakah suhu ruangan sekarang? Sudah tahu jawabannya ya? Sudah. Dapatkah kamu menuliskan dalam kalimat matematika? Iya, jika kamu menuliskan dalam tulisan, kamu mungkin menulisnya seperti ini. Suhu ruangan sekarang adalah -2 misalnya. Iya, seperti itu jawabannya. Baik, lihat gambarnya ya. Dengan melihat gambar, kamu tahu jawabannya suhu ruangan sekarang berapa derajat Celcius apabila sudah diturunkan sejauh 23 derajat Celcius ke bawah. Oke, sekarang kita menuju ke soal nomor 4. Nah, ada video itu. Kita ulangi ya. Oh, nggak mau lagi dia ternyata mengulang. Dari video itu menerangkan posisi 3 berada di sebelah kiri terhadap angka 5. Ditulis 3 kurang dari 5. Pertanyaannya, bagaimana bila posisi bilangan 5 terhadap 3? Dan bagaimana ditulisnya? Oke, Ibu ulangi ya. Berdasarkan video, ternyata 3 berada di sebelah kiri 5. Berarti 3 kurang dari 5. Ditulis dengan lambang 3 kurang 5. Nah, bagaimana apabila sekarang membacanya dibalik? Bagaimana posisi 5 terhadap 3? Silakan dijawab. Dan bagaimana ditulisnya? Oke, sudah tahu ya? Pasti tahu dong. Pasti tahu karena itu pertanyaan yang sangat mudah. Kita menuju ke soal nomor 5. Perhatikan tayangan videonya. Oke, sudah ya. Ada 2 tanda panah berjalan ke arah yang berlawanan dengan jumlah satuan yang sama. Sehingga tanda panah yang ke kanan menuju ke angka 3, tanda panah yang ke kiri menuju ke angka negatif 3. Dari tayangan di atas, menunjukkan bahwa bilangan 3 adalah isi titik-titik-titik dari bilangan negatif 3. Titik-titiknya kamu isi dengan kata. Kata apa yang tepat ya? Sudah dapat jawabannya? Pasti sudah lah, itu kan juga gampang. Kita akan menuju ke maaf, batuk. Soal nomor 6. Baiklah anak-anak sekalian, kita masuk ke soal nomor 6. Dapatkah kamu mencari hasil dari penjumlahan berikut? 1. 2 tambah 0 sama dengan. Gampang ya. Kalau gampang, ayo diisi. Nomor 2. 2 ditambah negatif 2 sama dengan. Gampang juga. Silahkan diisi. Nomor 3. Negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan.
Juga gampang. Kalau gitu, diisi juga. Bagaimana dengan soal nomor 4? Umur ibu, nah itu ibu ya, bukan IBN. Umur ibu 5 tahun kurangnya dari umur ayah. Itu tulisannya Mika ya. Maksudnya jika. Jika 2 tahun lagi umur ayah 50 tahun. Berapakah umur ibu 3 tahun yang akan datang? Pasti tahu dong. Silakan dijawab anak-anak sekalian. Baiklah, jika kalian sudah selesai menjawabnya, periksa kembali jawaban kalian. Apabila kalian ingin mengubah jawaban kalian, masih ada waktu. Silakan dari mulai pertanyaan pertama sampai dengan pertanyaan yang nomor 6. Atau dari mulai pertanyaan pembukaan tadi, pertanyaan apersepsi, kemudian keyakinan kelas, kemudian assessment diagnostik, kognitif. Silakan diperiksa kembali jawabannya, dan apabila kamu merasa yakin bahwa jawaban kamu sudah benar, kumpulkan kepada guru yang sedang menemani kamu di ruang kelas kamu sekarang. Sampai di sini dulu ya murid-muridku yang pintar dan baik budi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat, dan kita akan mulai belajar tentang bilangan bulat. Assalamualaikum, semangat pagi.